Ada sebuah foto yang beredar diam-diam di forum properti Dubai pada awal 2025. Foto itu menunjukkan bagian bawah sebuah villa di Palm Jumeirah, bukan eksterior mengilap yang menghadap Teluk Arab. Bukan juga kolam renang tanpa batas estetis Instagram yang menjorok di atas air. Tapi bagian bawahnya, betonnya, dan apa yang terlihat di sana bukanlah yang dijanjikan kepada Anda. Plester retak, besi tulangan terlihat, sambungan jenuh air tempat pelepah bertemu laut. Jenis kelelahan struktural yang biasanya Anda kaitkan dengan bangunan berumur 30 tahun yang tidak dirawat dengan baik. Palm Jumeirah selesai dibangun bertahap antara 2006 dan 2010. Sebagian villa belum berumur 20 tahun. Foto itu tidak pernah masuk berita internasional. Di kolom komentar, foto itu diabaikan. Dianggap kasus terisolasi, rekayasa, atau ulah penghuni yang kecewa dan saingan bisnis. Namun, mereka yang membantah paling keras seringkali adalah orang-orang dengan uang paling banyak yang tertanam di pulau tersebut. Karena pertanyaan sebenarnya dari foto itu bukanlah apakah satu villa mengalami masalah beton. Pertanyaan sebenarnya bersifat struktural, sistemik, dan sangat krusial. Apa yang terjadi ketika ikon properti paling terkenal di dunia berhenti menjadi simbol masa depan dan mulai menjadi beban di tepi pantai? Itulah inti dari penyelidikan kali ini. Jika Anda menonton saluran ini untuk analisis mendalam yang menembus rilis pers hingga ke data, menembus desain indah hingga ke besi beton, Anda tahu harus berbuat apa. Silakan berlangganan sebelum kita melangkah lebih jauh. Karena investigasi seperti ini membutuhkan waktu untuk diungkap dengan benar. Pada awal perencanaannya, Palm Jumeirah memang sungguh luar biasa. Dan itu bukan karena kemewahannya yang megah. Kemewahan sudah menjamur di Dubai pada 2001. Proyek ini luar biasa karena kemustahilannya. Belum pernah ada yang mereklamasi tanah sebanyak itu di laut lepas untuk pemukiman. Tidak ada yang pernah mencoba merancang lingkungan yang berfungsi di kepulauan buatan Teluk Arab. Perairan yang dangkal, panas, dan sangat asin. Laut itu aktif secara biologis dengan cara yang masih belum dipahami sepenuhnya oleh para insinyur infrastruktur. Nakheel, pengembang plat merah di balik proyek ini, tetap nekat melakukannya. Saat penghuni pertama masuk, dunia menyaksikannya dengan takjub sekaligus iri, memicu gelombang peminat properti dari Moskow, Manchester, hingga Mumbai. Pada puncak kegilaan tahun 2007 dan 2008, 100 kafling tanah di Palem berpindah tangan dengan harga yang tidak masuk akal. Hanya didorong keyakinan bahwa kejayaan ini abadi. Keyakinan itulah produk aslinya. Palem bukan sekadar tempat tinggal, melainkan bukti bahwa kenekatan bisa menghasilkan uang tanpa batas waktu. Untuk sementara, angka-angka mendukung hal itu. Pada 2022, Palm mencatat nilai transaksi hunian tertinggi dalam sejarah Dubai. Sebuah geria tawang terjual seharga 302 juta dirham, setara sekitar 82 juta dolar saat itu. Mencetak rekor yang mengguncang media finansial global. Laporan kekayaan Knight Frank 2023 menempatkan Palm dalam 5 besar kawasan hunian ultra prima di dunia. Pulau ini selalu muncul di setiap daftar tempat orang-orang super kaya menyimpan modal mereka. Narasi itu bertahan, bahkan melesat cepat. Namun, cerita yang tampak melesat terkadang menyimpan rahasia lain. Kadang-kadang, percepatan itu adalah tanda terakhir yang terlihat sebelum semuanya runtuh secara tiba-tiba. Disinilah kita harus melihat data untuk menguji narasi tersebut. Karena keakuratan adalah satu-satunya pemisah antara analisis nyata dan sekedar opini. Berdasarkan data Departemen Tanah Dubai yang dipantau independen oleh Property Monitor, rata-rata harga transaksi di area pelepah Palm Jumeirah memuncak pada pertengahan 2023. Ini adalah area pemukiman di bagian dahan pulau, terpisah dari batang utama, dan sejak saat itu terus menunjukkan tren penurunan. Ini bukanlah keruntuhan pasar. Bahkan bukan koreksi harga yang dramatis seperti yang pernah dialami Dubai sebelumnya. Menurut para analis di Value Strap, yang terjadi sebenarnya adalah sebuah divergensi. Kinerja pasar Palm mulai tertinggal dibandingkan lokasi ultra prima Dubai lainnya untuk pertama kalinya sejak 2012. Berdasarkan harga per kaki persegi, properti di Dubai Hills Estate, sebagian Jumeirah Bay Island,
Dan beberapa menara pusat kota menunjukkan pertumbuhan tahunan yang lebih kuat pada 2024 dibanding villa pelepah Palm. Lebih penting daripada tren harga adalah data keterisian dan penggunaan real. Survei platform Dubizzle Property pada kuartal keempat 2024 memperkirakan sekitar 22 hingga 25% villa pelepah Palm tidak menunjukkan tanda dihuni secara konsisten. Artinya bukan tempat tinggal utama. Tidak aktif disewakan jangka pendek, dan tidak dirawat secara berkala. Bayangkan, 25% kekosongan di lokasi yang dipasarkan sebagai alamat paling didambakan di Timur Tengah. Itu bukan lagi simbol gengsi, melainkan masalah penumpukan pasokan tak laku yang dibungkus marmer mewah. Data infrastruktur menambah daftar masalah. Indeks kemacetan TomTom konsisten menempatkan titik penghubung Palm Jumeirah sebagai salah satu yang terburuk, terutama persimpangan Palm West Beach dan jalan utama, sebagai area paling macet di Dubai. Meskipun banyak unit di pulau tersebut sebenarnya kosong, artinya, jika hunian terisi penuh, jaringan jalan tidak akan sanggup menampung beban kendaraan. Palm dirancang untuk skala hunian tertentu, tetapi kini telah dibangun jauh melampaui kapasitas ambang batasnya. Sekarang mari kita bahas struktur fisiknya, karena inilah aspek krusial yang belum sepenuhnya diperhitungkan oleh pasar properti saat ini. Dan ini adalah bagian terpenting bagi siapa saja yang berinvestasi untuk jangka panjang. Palm Jumeirah dibangun memakai teknik pemadatan getar, di mana pasir dasar laut disemprotkan lalu dipadatkan secara mekanis, guna mencapai kepadatan yang aman untuk pembangunan gedung. Teknik ini bukan hal baru pada 2001. Yang baru adalah besarnya skala penerapan dan lingkungan tempat teknik ini digunakan. Teluk Arab itu sangat korosif. Kadar garam, suhu air, dan aktivitas biologis di sana menciptakan lingkungan perusak beton dan baja yang jauh lebih agresif dibanding laut lepas. Persatuan Insinyur Sipil Amerika menerbitkan tinjauan mendalam pada 2019, mencatat bahwa struktur beton bertulang di Teluk Arab menyusut mutunya sangat cepat hingga butuh perawatan aktif. Biasanya dimulai dalam 10 hingga 15 tahun setelah pembangunan. Dan kini, banyak villa di Palm berada tepat di fase kritis itu. Masalahnya, merawat pulau buatan tidak sama dengan merawat perumahan biasa. Bagian daratan berbentuk pelepah ini hampir sepenuhnya dikepung oleh air laut di setiap sisinya. Akses ke fondasi bawah tanah butuh perawatan laut khusus. Biaya untuk memeriksa dan memperbaiki kerusakan struktur pada villa pelepah ini, menurut para konsultan teknik yang memahami wilayah ini saat diwawancarai Gulf Business Journal pada 2023, membengkak hingga 3-6 kali lipat dibanding biaya perbaikan serupa di daratan biasa. Beban finansial ini sekarang sepenuhnya ditanggung pemilik villa, bukan oleh Nahil ataupun pemerintah Dubai. Tanggung jawab perawatan diswastakan. Kemewahannya dinikmati bersama, tapi tagihannya ditanggung masing-masing. Inilah kenyataan pahit di balik semua ini. Proyek Palm dirancang untuk masa pakai tertentu, dengan asumsi perawatan yang sangat spesifik sejak awal. Asumsinya adalah pemiliknya kaya raya, tinggal di sana, dan sangat bernafsu merawat properti mereka secara rutin. Kenyataannya, sebagian besar pemilik hanya menjadikan properti di Palm sebagai investasi pasif, bukan tempat tinggal. Mereka tidak ada di sana, mereka tidak merawatnya, dan air laut tidak akan menunggu. Kesenjangan dampak di sini membentuk pola yang pasti disadari oleh siapapun yang mengamati Dubai dengan jeli. Bagi kaum superkaya, yang rela membayar 80 hingga 100 juta dolar lebih demi properti mewah di area sabit, dampaknya saat ini belum terasa. Properti mereka diurus staf, jadwal perawatannya ketat, sebagian bahkan sudah melakukan pemeriksaan struktur menyeluruh dan perbaikan pencegahan. Saat Anda mampu membayar pengelola aset purna waktu, kerusakan pulau buatan di sekitar Anda hanyalah gangguan kecil, bukan ancaman finansial yang nyata. Beberapa pemilik ini bahkan berani bicara terbuka, menganggap situasi ini sebagai peluang emas untuk memborong properti tetangga dengan harga yang sedang anjlok. Namun bagi kelas menengah, pembeli yang menghabiskan 2 hingga 5 juta dolar demi sebuah villa pelepah untuk masa pensiun, baik sebagai ladang sewa maupun rumah singgah liburan,
Situasinya jauh lebih mencemaskan dan mengkhawatirkan. Mereka adalah pembeli yang tidak sanggup menanggung tagihan perbaikan struktur sebesar $400.000 tanpa mengalami guncangan finansial serius. Mereka kerap absen. Sementara pengelola properti mendesak mereka menghemat biaya perawatan demi mendongkrak keuntungan sewa jangka pendek secara maksimal. Kini mereka harus bersaing ketat dengan proyek baru di daratan yang menawarkan desain modern, akses jalan lancar, tanpa ketidakpastian struktur, dengan harga setara atau lebih murah. Nilai aset mereka tidak lagi otomatis naik. Properti ini menyimpan risiko besar yang tak pernah diungkap saat transaksi. Karena sewaktu dibeli dahulu, bahaya tersembunyi itu memang belum tercipta. Lalu ada lapisan ketiga, yang paling jarang disorot. Padahal dari sudut pandang kemanusiaan, mari kita akui ini bagian paling krusial. Kawasan Palm mempekerjakan ribuan buruh pemeliharaan, petugas keamanan, pekerja hotel, hingga asisten rumah tangga yang tenaganya tipras. Sebagian besar tinggal di pinggiran daerah dan berdubai, berjuang mengirim uang ke Pakistan, India, Bangladesh, dan Filipina. Seorang pengelola yang harus menempuh perjalanan 45 menit demi merawat villa milik bos asing. Belum naik gaji sejak 2021, meski ongkos transportasi melonjak 18% dan biaya tempat tinggalnya naik 30%, menurut data pasar perumahan 2024. Sosok ini tak akan masuk laporan kekayaan elit dunia. Dia tidak akan diundang ke seminar investasi properti mewah di London atau Jenewa. Namun dialah yang dituntut menjaga standar kesempurnaan di pulau ini, sembari dipaksa menanggung beban krisis biaya hidup parah yang sama sekali tidak disesuaikan oleh majikannya. Saat pulau ini mulai merosot, pendapatannya lah yang pertama kali dipangkas. Bukan lewat PHK massal secara terang-terangan, melainkan melalui pengurangan senyap berupa pemotongan jam kerja, kontrak tak diperpanjang, serta pengalihan ke agen penyalur yang jauh lebih murah. Keringat pekerja tak kasat mata yang menyegak keindahan Palm adalah korban pertama saat kemewahan ini terhimpit biaya. Sungguh sebuah ironi struktural di jantung kisah Palm Jumeirah. Sebuah kebenaran yang melampaui urusan teknik ataupun siklus properti mewah. Pulau ini dirancang untuk abadi, namun anehnya semua sistem di dalamnya justru menyuburkan ketidakpastian. Tidak ada jaminan izin tinggal permanen di Uni Emirat Arab hanya karena Anda memiliki properti di sana. Membeli villa seharga $10 juta di Palm tidak otomatis memberi Anda hak kewarganegaraan. Anda sama sekali tidak punya hak suara untuk mengatur pengelolaan wilayah, menegakkan aturan perawatan, ataupun mendanai infrastruktur bersama. Yang Anda dapatkan hanyalah visa 10 tahun yang harus terus diperpanjang dengan syarat investasi tetap berjalan, ditambah akses ke sistem pengelolaan lingkungan. Yang kini kewalahan menegakkan standar perawatan secara adil di tengah kepemilikan yang terpecah dari puluhan kewarganegaraan berbeda, dengan pemahaman hukum berbeda mengenai hak serta kewajiban properti. Kasus ini bukan cuma terjadi di Palm. Ini adalah cacat bawaan dari model hunian di Dubai. Namun, Palm mengungkap kontradiksi ini dengan sangat telanjang dibanding proyek lainnya. Pulau ini sangat membutuhkan investasi perawatan bersama agar nilainya sebagai aset tetap terjaga. Namun struktur kepemilikannya memicu ego pribadi untuk menekan biaya perawatan sekecil mungkin. Jurang antara kebutuhan pulau dan apa yang diberikan pemilik makin melebar ke arah yang salah. Krisis ini sudah menggerogoti bertahun-tahun, sebelum akhirnya masalah kerusakan teknik mulai terkuak ke permukaan. Lembaga Fitch Ratings saat mengeluarkan penilaian 2024 terhadap induk usaha Nakil, yaitu Nakil Properties, kami mencatat adanya pergeseran besar dalam model pendapatan perusahaan ini. Dari yang semula fokus pada pembangunan, kini beralih ke biaya pengelolaan komunitas. Perubahan ini sangat krusial. Ini menandakan bahwa era pembangunan baru di Palm sudah berakhir, dan perusahaan kini beralih ke fase pemanenan, memeras keuntungan dari aset yang sudah ada, dibanding membangun yang baru. Model bisnis ini memang masuk akal, tapi ini bukanlah model pertumbuhan. Di kota yang sektor propertinya hidup dari janji pertumbuhan terus-menerus,
Strategi pemanenan seperti ini adalah sebuah pengakuan pasrah yang nyata. Mari kita luruskan satu hal penting ini. Palm Jumeirah tidak akan tenggelam dalam waktu dekat. Fondasi rekayasanya kokoh. Daratannya pun tidak akan hilang. Ancaman sesungguhnya yang kita selidiki di sini bukanlah hilangnya fisik pulau tersebut. Yang terancam adalah kemampuannya mempertahankan nilai premium. Nilai yang membenarkan harga selangit setiap properti di pulau itu selama 15 tahun terakhir. Nilai premium yang selama ini ditopang oleh narasi daya tarik abadi, kenaikan harga konstan, serta gengsi tanpa batas, namun nilai premium itulah yang kini perlahan memudar. Prosesnya lambat, tidak merata, dan sulit terlihat kecuali jika Anda tahu kemana harus mencari. Dubai memang pernah bangkit dari kehancuran tahun 2009, saat harga properti anjlok lebih dari 60% dan banyak proyek terbengkalai. Kala itu, kota ini membangun kembali, sektor huniannya menjadi lebih beragam, dikelola profesional, dan pada akhirnya jauh lebih tangguh. Pemulihan itu nyata, dan Palm ikut merasakannya. Sebenarnya ada sebuah skenario di mana masalah struktural ini bisa diselesaikan bersama secara kolektif. Misal, dengan membentuk dana pemeliharaan wajib, serta meluncurkan program perbaikan yang didukung penuh oleh pemerintah. Pulau ini bisa merombak dirinya dengan modal kepemilikan dan sewa yang lebih berkelanjutan. Skenario itu sangat mungkin terjadi. Sayangnya, tanda itu belum terlihat di kebijakan atau pasar saat ini. Yang kita temukan justru jurang pemisah yang kian melebar antara narasi dan data lapangan. Narasinya mengeklaim bahwa Palm adalah puncak tertinggi dari ambisi properti global yang tak tergoyahkan. Namun datanya mengungkap realitas lain. Sebuah pulau buatan berusia 20 tahun di tengah laut korosif, dengan kepemilikan terpecah, pemeliharaan terbengkalai, dan pasar yang mulai menyadari kelemahan ini. Kini, pertanyaan besar bagi siapapun yang memiliki modal atau berniat berinvestasi di pasar ini adalah, dari kedua hal tersebut, mana yang sebenarnya Anda beli? Karena keduanya jelas bukan produk yang sama. Sejak awal pun tidak pernah sama, dan celah itu kian melebar. Jika Anda pemilik properti di Palm atau sedang mempertimbangkannya, saya sangat ingin tahu bagaimana tanggapan jujur Anda mengenai analisis ini. Keputusan ini nyata, uang yang dipertaruhkan nyata, dan pengalaman hidup orang-orang di pulau itu jauh lebih kompleks daripada sekadar angka di atas kertas. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jika investigasi mendalam seperti ini yang Anda cari, yang membongkar fakta di balik ikon properti paling terkenal di bumi ini, dan bertanya, apa yang sebenarnya menyangga semua kemegahan ini? Anda tahu harus berbuat apa.